kali ini kita akan bahas tentang recruiting dan edukasi. Jadi gini, kesalahan fatal yang terjadi di lapangan adalah kita ini bekerja terlalu keras untuk merekrut orang. Tapi setelah orang itu bergabung, kita sudah melupakan orang itu, ya, dan berharap bahwa dia nanti kalau misalkan memang orang tepat, ya nanti dia akan aktif sendiri. Itu nggak akan terjadi, teman-teman. Ya, kecil sekali kemungkinannya terjadi. Jadi sebenarnya justru kita itu harus lebih banyak menginvestasikan waktu untuk orang tersebut setelah orang itu join. Ya, bayangkan loh, sewaktu dia itu jadi prospek, kita follow up dia, kontak dia, WhatsApp dia. Ayo kamu join di sini. Nanti satu kaki sudah ada, kamu tinggal kerjakan kaki lain. Sering kan janji muluk-muluk seperti itu tujuannya agar dia itu cepat-cepat join. Ayo kamu sini, nanti saya bantu kamu presentasi dimanapun juga, saya akan ikutin kamu, bantu kamu. Padahal nanti kenyataannya yang terjadi adalah setelah nanti mereka bergabung, wah, Anda sudah merasa, yes, saya sudah closing dia, yes, dia sudah bergabung, dan Anda sudah menganggap bahwa pekerjaan Anda selesai. Tapi justru pekerjaan kita itu dimulai sejak orang itu bergabung di dalam tim. Gimana nih? Bimbing dia, bantu dia agar dia bisa memulai bisnisnya dengan benar. Itu tugas kita yang sebenarnya gitu. Jadi merekrut orang ke dalam tim, yes, Anda butuh follow up luar biasa agar orang itu bergabung, tapi setelah itu mengedukasi mereka untuk jalan, ya memang itu pekerjaan yang berbeda, tapi itu jauh lebih penting. Dan banyak orang lemah di sana, tidak lagi di follow up. Sehingga yang terjadi adalah tim baru itu ngomel kan, wah kemarin ya dulu waktu saya itu dikejar-kejar siang malam, dikontak-kontak terus. Ini setelah saya join malah orangnya hilang. Sering nggak sih terjadi seperti itu? Anda tahu ya teman-teman, waktu pertama kali saya bergabung di bisnis MLM, upline saya itu justru menginvestasikan lebih banyak waktu setelah saya bergabung. Upline saya jauh di kota Medan, jauh dari kota Medan. Koko saya di Jakarta, upline saya satu lagi di Solo. Ya, setelah saya bergabung, di sanalah mereka lebih sering lagi untuk membimbing saya agar saya itu bisa memulai dengan benar. Saya dikasih tahu cara follow up gimana, cara presentasi gimana, gali impian seperti apa. Kemudian yang paling penting mindset yang benar sebagai entrepreneur seperti apa. Saya direkomendasi untuk baca buku apa, ya, dengar audio apa, hadir di pertemuan seperti apa. Saya dibimbing. Jadi upline saya itu seperti coach, bukan konsultan. Ya, Anda tahu kan bedanya kan? Kalau konsultan itu saya punya masalah apa, ya udah saya kasih solusi. Gitu. Ya. Ya maksud saya tim saya punya masalah apa, saya kasih solusi. Pokoknya saya itu seperti Google-nya. Ya. Pak, seperti ini, gimana ya? Oh, jawabannya adalah gini-gini, lu ngomongnya gini-gini. Seperti ini gimana? Oh, Anda kasih solusi. Oke. Nah, coach akan membimbing kita untuk melakukannya. Ya, lebih bagus kamu seperti ini. Kalau hadapi pertanyaan seperti ini, coba pikirkan apa yang harus kamu lakukan. Jadi diskusi membantu agar kita itu berpikir sehingga kita nanti lebih dewasa, lebih profesional lagi. Nah, tugas kita itu adalah sebagai coach, bukan konsultan doang. Ya, udah, Pak, ini susah nih saya presentasi. Ya udah, bawa ke saya. Saya yang presentasi. Jadi semuanya Anda yang lakukan. Nggak juga seperti itu. Nah, upline saya berlaku sebagai coach. Saya dibimbing, diarahkan mindset saya, cara pikir saya, ya itu ya. Kemudian banyak hal yang upline saya investasikan setelah saya bergabung. Ya, memastikan saya bertumbuh, memastikan saya cepat-cepat bisa mandiri. Jadi orang yang baru bergabung itu harus dibantu. Makanya Anda perlu melakukan yang namanya startup. Orang udah join, yuk kita ketemu, follow up. Ya, bantu dia, gali impian dia. Anda harus tahu detail apa sih yang menjadi impian dia itu. Ya, gali daftar nama, bantu dia untuk melakukan home meeting atau presentasi pertama. Nah, itu yang Anda harus lakukan. Berikan contoh. Sewaktu saya ketemu dengan member baru, saya selalu tanamkan hal ini kepada mereka. Ini golden rule.
Ya, golden rule di bisnis ini adalah ini bisnis Anda sendiri. Ini bisnis saya sendiri. Artinya, Anda sukses itu karena Anda gagal itu juga karena Anda, bukan karena upline Anda, bukan karena tim Anda. Jadi faktor yang membedakan antara Anda sukses atau Anda gagal adalah diri Anda sendiri. Saya bilang kepada tim saya di sini tugasnya adalah membimbing kamu untuk melakukan langkah-langkah yang perlu kamu lakukan. Saya tidak akan melakukan langkah-langkah itu untuk Anda. Saya membimbing kamu untuk melakukannya. Saya ada untuk bekerja sama dengan Anda, bukan bekerja untuk Anda. Jadi tugas saya sebagai coach membantu Anda biar cepat-cepat Anda bisa mandiri. Itu yang harus pertama kali Anda katakan kepada tim Anda. Apakah teman-teman sekalian sudah melakukannya? Kalau tidak, ya pokoknya join udah, silakan. Sampai jumpa di puncak sukses. Cuman gitu, ya. Tim Anda itu tidak tahu nih gimana cara mulai. Akhirnya mereka kebingungan dan jaringan Anda tidak terbentuk. Anda merekrut berapa banyak pun ya percuma, sia-sia semuanya ya, karena mereka itu ya hanya akan diam di tempat. Ya, hanya sebagian kecil nanti yang akan jualan, tapi omset Anda tidak akan stabil karena Anda tidak secara sengaja men-startup mereka. Nah, ada panduan yang menarik sih di bab ke-30 di buku Freedom is Not Free. Ini buku yang saya rekomendasi. Startup memulai orang baru. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan dan apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka sewaktu melakukan startup ini. Nah, Anda perlu membaca nih, ya. Membangun impian gimana, membuat daftar nama gimana, menetapkan jadwal presentasi, gimana cara memasukkan mereka ke sistem dan sebagainya. Ini semuanya dibahas ya di bab ke-30. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin sekali menjadi profesional di industri ini, menjadikan MLM sebagai karir Anda jangka panjang, Anda bisa mendapatkan bisnis yang autopilot, Anda perlu nih punya buku Freedom is Not Free ini. Ya, ada banyak hal yang bisa Anda pelajari di buku ini. Ya, buku ini akan membantu Anda untuk menjadi leader yang hebat di bisnis MLM. Ya, so pastikan teman-teman sekalian punya buku ini dan pastikan Anda memiliki bisnis yang berkembang besar setelah Anda menerapkan isi buku ini. Bye. See you next time.